pagi itu kajian rutin di mana kesempatan akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Ihsan MAG. Itu kita harapkan kepada jamaah dengan kesempatan kita dapat bersama-sama hadir di masjid kita ini pada subuh esok pagi. Selanjutnya petugas jemaat pada siang hari ini yang bertindak sebagai khatib yaitu Al-Ustaz Dr. Haji Nasir Al-Nasud. Alhamdulillah beliau sudah hadir di masjid kita ini. Selanjutnya yang bertindak sebagai imam Ustaz Muhammad Muhtaram Sarif SAG, dan yang bertugas sebagai bilal Ustaz Muhammad Akhyar Sarif. Bapak-bapak, saudara muslimin rahimahullah, demikian saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataras samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li'ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa iyya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallah. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang Jumat. Syukur alhamdulillah mari senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menambah keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Karena dengan takwalah seorang yang punya ilmu pengetahuan akan beramal dengan ilmunya. Dengan takwalah seorang pemimpin akan menjadi pemimpin yang adil. Dengan takwalah seorang ahli ibadah akan senantiasa beribadah semata-mata mencari ridha Allah. Dengan takwalah seorang pedagang, saudagar, bisnismen akan senantiasa jujur dalam perdagangannya. Dan dengan takwalah seorang pegawai, buruh dan pekerja akan taat kepada aturan yang berlaku. Selanjutnya salam kita persembahkan kepada arwah ibu kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin sidang rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita hari ini yang telah ditetapkan di Kota Pekanbaru, yaitu hikmah ibadah kurban. Insyaallah sebentar lagi kita akan masuk tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, di mana di sana kita dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Kurban itu dalam artian bahasa artinya berasal kata qurba, yang artinya mendekatkan diri. Artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian syar'i yaitu dengan menyembelih hewan kurban. Apakah itu kerbau, sapi, unta, kambing dan sebagainya, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah ada. Tepat mulai dari
tanggal 10 Zulhijjah dan sampai kepada hari tasyrik yang 3. Kita dianjurkan untuk berkurban. Sebagaimana dalam firman Allah yang kita bacakan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Maka laksanakan sholat dan berkurbanlah, karena orang yang membencimu adalah dia yang terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah benar telah disampaikan oleh Murus tadi, di masjid kita sudah ada hewan yang sudah siap dikorbankan. Maka apa sesungguhnya hikmah? Barangkali kalau kita gali sangat banyak. Maka pada khutbah yang singkat ini kita sampaikan beberapa saja. Di antaranya adalah merupakan bakti mendekatkan diri kepada Allah karena iman dan takwa kita. Kalau seandainya kita tidak ada iman dan takwa, walaupun kita punya kemampuan banyak harta dan sebagainya, maka tidak akan terbetik dia untuk ikut berkorban. Maka orang yang berkorban itu adalah karena dia ingin mendekatkan diri kepada Subhanahu wa taala dengan memperkuat iman dan takwa. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya korban kita itu tidak sampai kepada Allah dagingnya, tidak darahnya, tapi yang sampai adalah ketakwaan kita kepada Subhanahu wa taala. Bagaimanapun banyaknya harta kita, maka yang namanya setan itu senantiasa menggoda sehingga tidak mau mengambil hartanya untuk dikorbankan. Karena setan itu kepada pikiran kita, kemudian kepada hati kita, dan kepada hawa nafsu kita. Inilah yang sedang menggoda. Kalau kita bisa menaklukkannya, maka insya Allah kita akan berusaha ikut berkorban. Salah satu hikmahnya adalah memperkuat iman dan takwa kita dan selalu mendekatkan diri kepada Subhanahu wa taala. Yang kedua merupakan syiar atau sunnah yang sudah dimulai dari semenjak Nabi Adam. Anaknya yang namanya Habil dan Habil itu berkorban, tetapi yang diterima adalah korbannya si Habil. Kenapa? Karena dia ikhlas semata-mata kepada Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh sunnah Rasulullah pada kita hari ini disarankan untuk berkorban yang hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan bahkan ada yang sampai mengatakan bagi orang yang punya kemampuan itu malah dikatakan wajib berkorban. Karena ada hasilnya dari hadis bahwa siapa yang punya kelapangan untuk berkorban kepada Allah dan dia tidak ikut berkorban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Berdasarkan ini, para ulama sebagian justru mewajibkan korban bagi orang yang sudah mampu untuk berkorban. Kaum muslimin tidak masih mampu. Dan yang ketiga adalah merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Kalau kita mencoba untuk menghitung Allah, maka tidak akan bisa kita menghitungnya. Kalaupun kita kumpulkan dedaunan sebagai kertasnya dan air laut sebagai tintanya,
kita bisa menulis nikmat Allah, maka kering air laut, habis dedaunan, nikmat Allah belum habis kita catat. Dan memang dinyatakan oleh Subhanahu wa taala bahwa nikmat Allah tidak bisa kita hitung. Kaum muslimin sidang tua, ada seorang khalifah yang terkenal, Khalifah Harun ar-Rasyid. Dia senantiasa memanggil ulama yang bernama Usama ke istananya untuk dimintakan penambahan ilmu agama dan dia sebagai seorang ulama waktu itu. Satu hari pernah dipanggil Usama ke istana oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Begitu ulama itu sampai, maka khadimnya langsung menyiapkan segelas air yang disuguhkan kepada ulama Usama ini. Maka dipersilakan oleh baginda, oleh sang raja, khalifah, ajarkan baca bismillah, kemudian baru dia mulai. Usama menyampaikan, bagaimana, apa yang akan Anda lakukan? Kata Usama kepada khalifah, kalau seandainya air yang kita minum seteguk air itu adalah merupakan nikmat Allah, kemudian air itu tidak bisa keluar lagi, maka artinya ada semacam penyakit barangkali kita minum, jadi buahnya lancar. Apa yang Anda lakukan? Kata khalifah, saya akan menjual, akan menghabiskan, memakai sebagian harta yang saya miliki. Maka kata Usama, itu baru seteguk air yang kita minum merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ternyata itu bermasalah, Anda sanggup untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki. Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain? Nikmat umur kita, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain. Maka di situ khalifah mencucurkan air mata. Dia menyadari betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana dia baru sampai di mana bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah nikmat. Tapi kalau kamu kufur nikmat, maka azabku sangat pedih. Maka salah satu hikmahnya berkorban Allah sebagai bukti tanda syukur kepada atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, hikmah dari korban adalah kita senantiasa meyakini bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang berkorban. Apalagi 10 hari bulan Dzulhijjah ini adalah hari Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dari hari yang lain selama 1 tahun. Amal ibadah kita sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita puasa, apalagi puasa Arafah yang pahalanya sangat besar sekali. Kata dalam hadis Nabi dikatakan, siapa yang melaksanakan puasa Arafah akan diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, kemudian kita buktikan bahwa kita ikut mengeluarkan sebagian harta kita dengan menyembelih korban, dan kemudian kita tidak lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita lakukan, dan insya Allah tobat kita pada hari-hari yang dicintai Allah diterima Subhanahu wa taala, asalkan tobat nasuha, yaitu unsurnya kita menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan dan kita berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian kita bertobat dan kita ikuti dengan perbuatan yang baik, maka insya Allah kita akan diterima tobat kita. Mantaba kaman la dzamba Rasulullah, orang yang bertobat seolah-olah orang yang tak pernah berbuat dosa. Maka sebagai bentuk upaya ini, sebagai ilustrasi, ada seorang pemuda menangis di
gerbang masjid. Dia tidak masuk ke masjid, di dalam ada Rasulullah dan sahabat yang lain. Maka di saat itu lewat Umar bin Khattab, sapa Sudai, kenapa anda tidak masuk ke masjid? Saya sebetulnya ingin ketemu Rasulullah, tapi saya takut dan malu ketemu. Kemudian Umar masuk, dikatakan Rasulullah pasal pemuda yang menangis di gerbang masjid. Kemudian diperintahkan Rasulullah suruh pemuda itu masuk dan menghadap kepada saya. Karena Rasulullah yang menyuruh, maka dia masuk. Ditanya, kenapa anda takut dan malu bertemu dengan saya? Ya Rasulullah, saya sudah melakukan dosa yang sangat besar. Apakah dosa itu sebesar langit dan bumi, kata Rasulullah? Barangkali dosa saya lebih besar dari langit dan bumi. Apakah dosa itu sebesar maghfirah atau ampun Allah? Kalau begitu ampun Allah, maghfirah lebih besar dari dosa saya. Ayo katakan apa dosanya? Semenjak umur 15 tahun, saya sudah punya profesi penggali kubur yang diambil upah. Kemudian malamnya saya bongkar kuburan itu, saya ambil kain kafannya.